wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Andika Roman, NIM 205231180 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa tentang situs Perjanjian Giyanti yang terletak di Jalan Perjanjian Giyanti, sebelumnya dikenal Jalan Kerten, Dusun Kerten, Kelurahan Jatiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bangunan situs Perjanjian Giyanti terlihat sederhana, dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pepohonan besar, sehingga tampak teduh. Area situs yang berada di tengah persawahan itu tidak begitu luas dan tidak terlihat penanda monumental yang mewakili keberadaan situs tersebut, kecuali dua buah batu di antara akar pohon yang menjalur tidak beraturan. Di area itulah diadakan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta, sekaligus penanda berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalnya Sultan Agung Hangcokrokusumo. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai pewaris tahta Mataram, Sunan Pakubuwono III, yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah di dalam Kerajaan Mataram Islam yang kemudian melebar kemana-mana. Terbitlah dagang adanya campur tangan VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi bahkan membuat VOC kewalahan. Sikap Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC disebabkan campur tangan VOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendikte pemerintahan Kerajaan Mataram Islam yang saat itu dipimpin Pakubuwono II. Salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh Pangeran Mangkubumi adalah lepasnya wilayah pesisir utara Jawa ke tangan VOC. Padahal wilayah itu menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Mataram. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah. Ditambah lagi geger pecinan menjadikan Keraton Mataram Islam di Kartosuro porak-poranda. Menurut Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan diharapkan juga dimiliki para generasi muda masa kini, agar terus melawan segala bentuk penjajahan, kolonialisme, gaya baru. Di samping itu, terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, agar tidak mudah dipecah belah. Dalam perang melawan VOC, Pangeran Mangkubumi dibantu keponakannya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Perang yang berlangsung selama 9 tahun yang terjadi pada tahun 1746 sampai 1755 itu sangat merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak VOC. Dengan segala upaya agar perang berakhir, VOC menawarkan perdamaian. Wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi dua. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat Giyanti. Strategi yang dipakai VOC ketika itu adalah divide
et impera atau politik pecah belah. Menurut Profesor Joko Suryo, politik pecah belah ini terus dipraktikkan VOC dan diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Salah satunya sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut RIS agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah Nusantara. Perjanjian Giyanti memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki semangat cinta tanah air, nasionalisme, seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal, mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintainya. Mengingat jasa Sri Sultan Hamengkubuwono I di masa itu, pemerintah Republik Indonesia membuat gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2006. Mungkin ini saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.